Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maulidina dengan NIM 251103100051, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ketiga kesehatan mental, yaitu kesehatan mental pada konteks kehidupan. Yang dimana video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah kesehatan mental dosen pengampu Ibu Nurul Amira Bakri, SOS MPD. Baik, yang pertama itu kesehatan mental pada masa remaja dan mahasiswa. Kesehatan mental pada fase remaja dan mahasiswa merupakan fase yang krusial, karena pada masa inilah berbagai perubahan dan tekanan yang mereka hadapi, baik itu dari segi fisik, emosional, sosial maupun akademik. Karena pada fase inilah transisi dari ketergantungan menuju kemandirian, atau fase transisi dari anak-anak ke dewasa, atau fase remaja. Sehingga fase inilah rentan untuk menimbulkan tekanan mental. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada fase ini, yaitu perubahan hormon dan emosional, tekanan akademik, hubungan sosial, dan masalah keluarga. Masalah yang sering dialami pada fase ini yaitu stres berlebihan, anxiety, depresi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan kehilangan semangat belajar. Untuk itu, adapun upaya untuk menjaga kesehatan mental pada fase remaja ini, yaitu peran lingkungan seperti dukungan orang tua, teman, keluarga, sekolah atau kampus sangat berperan penting. Serta dibutuhkan upaya individu dalam mengatur waktu belajar dan istirahat, tidur yang cukup, serta melakukan aktivitas produktif yang lainnya. Nah, itu tadi terkait kesehatan mental pada fase remaja dan mahasiswa. Selanjutnya, kesehatan mental pada fase atau kesehatan mental di tempat kerja. Kesehatan mental di tempat kerja adalah kondisi psikologis, emosional, dan sosial yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku selama bekerja. Banyak faktor yang bisa berdampak pada kondisi mental, seperti tekanan pekerjaan yang terlalu berat, deadline tugas yang terlalu banyak, pembagian tugas kerja yang tidak merata, hubungan kerja yang tidak baik, dan lembur berlebihan serta konflik lainnya. Hal tersebut berdampak pada kesehatan mental yang buruk. Seseorang akan sering merasa cemas, sedih, mudah marah, dan lelah. Sering juga sakit kepala dan bahkan susah tidur. Maka dari itu, dalam upaya meningkatkan kesehatan mental di tempat kerja, seseorang perlu mengelola waktu yang baik, beristirahat yang cukup, dan mulai menjalin hubungan yang baik sesama rekan kerja. Selain itu, perusahaan berperan besar dalam membangun kerja yang sehat, serta kebijakan kerja yang fleksibel. Selanjutnya, ada kesehatan mental pada fase lansia. Kesehatan mental pada lansia dipengaruhi oleh perubahan fisik, sosial, dan emosional yang terjadi seiring bertambahnya usia. Hal ini terjadi karena lansia menghadapi masa pensiun, berubahnya struktur sosial, hilangnya orang terdekat, seperti keluarga, suami, dan anak-anaknya, sehingga mereka akan rentan mengalami kesepian, kecemasan, bahkan depresi, kondisi kesehatan yang menurun, serta penyakit kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang kerap kali dirasakan oleh lansia. Nah, adapun dampak kesehatan mental terhadap media sosial. Media sosial dapat membantu seseorang nilai positif dan mendapat dukungan, tetapi juga bisa mengakibatkan hal negatif,
seperti mengakibatkan stres dan kecemasan lainnya. Semua dampak positif atau negatif itu bergantung dari cara seseorang menggunakan media sosial tersebut. Baik, itu saja materi ketiga mengenai kesehatan mental pada konteks kehidupan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.